kami akan melakukan survei kepuasan terhadap guru yang sebagai peserta juga, dan mungkin sebagai peserta dan juga peserta didik yang akan memberikan pendapatnya atau mungkin kepuasannya terhadap media pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut. Dan itu mungkin akan dilakukan jika proposal ini diterima, dan mungkin akan dilaksanakan di semester berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan gambaran umumnya, Bu. Oke, terima kasih Pak Ferry dan kawan-kawan, ada Pak Taqiyuddin dan Bu Mega juga ya. Pertama, karena ini adalah pengabdian, saya kira di judulnya harus dituliskan juga lokasinya ya. Lokasinya di mana? Madrasah. Ternyata setelah dibaca ada gabungan antara madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan juga madrasah aliyah. Saya khawatir saja kalau 3 level ini digabung menjadi 1. Kan iya tadi ya? Tiga madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan aliyah negeri. Kenapa tidak diambil salah satu saja yang mungkin cocok untuk menggunakan aplikasi KainMaster ini? Guru bahasa Inggris mungkin di madrasah aliyahnya saja, ya, atau tidak mesti negeri, tapi seluruh madrasah aliyah. Di Tanjung Pinang itu berapa madrasah aliyahnya, Pak? Baik negeri maupun swasta? Kalau madrasah aliyahnya sekitar 5 sepertinya, enggaknya. Tidak sampai 5 sepertinya. 5 dengan jumlah gurunya berapa? Kalau perkiraan satu sekolah itu 3 atau 2, ya mungkin tidak lebih dari 20 orang. Oke. Artinya kalau hanya madrasah aliyah saja, kira-kira efektif tidak pengabdiannya? Kalau aliyah saja saya rasa sih tidak ada masalah sih, Bu. Cuman saya belum tahu pasti konteks dari madrasah aliyah lainnya, terutama untuk yang sekolah swasta. Kebanyakan kalau sekolah swasta itu kan mereka sudah lebih unggul dalam kompetisi persaingan pembelajaran karena untuk mempertahankan kualitasnya kan. Tapi kalau negeri itu sudah kita telusuri interview beberapa dari siswa dan dari gurunya, ya terjadi hal yang seperti yang kita ungkapkan di latar belakang tersebut. Ya, coba dilihat kembali rekam jejaknya kembali ya, apakah di mana yang lebih tepat dilakukan. Analisa kita mengatakan bahwa swasta jauh lebih unggul, saya kira itu juga belum pas, banyak kok swasta yang juga agak kelabakan. Kenapa saya katakan gitu? Karena kalau pengabdian ini dengan level pendampingan nanti akan kita lakukan, tentu tingkat kesukaran mengajar anak madrasah ibtidaiyah, apalagi dengan aplikasi KainMaster, saya kira khawatir saja nanti tak pas ya, tidak sesuai dengan usia kematangan siswanya gitu ya. Tentu pendekatan guru bahasa Inggris yang mengajar di ibtidaiyah, di sanawiyah dan aliyah itu berbeda, setahu saya seperti itu. Ya kan, tentu tidak sama anak ibtidaiyah dengan anak siswa di SLTA, di madrasah aliyah atau sanawiyah. Coba dilihat kembali, kalau saran saya dibataskan saja ke madrasah aliyah baik negeri maupun swasta. Kalau misalnya ini sudah terlanjur bla 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 misalnya, oke, boleh ke 3 level ini, tapi harus tergambar pendampingannya seperti apa, karena itu kan berbeda, itu pendekatannya kan nggak sama. Kita pidato dengan guru bahasa Inggris SD dengan aliyah itu kan jauh beda, materinya aja udah beda ya, metodenya sudah beda ya, cara menyampaikannya juga bahasanya sudah beda begitu. Khawatir nanti kesulitan pengabdinya untuk melakukan pendekatan gitu. Tapi kalau pengen juga ke 3 levelnya karena sudah dibuat sudah dirancang sedemikian rupa, maka gambarkan itu pada tahapan pengabdiannya. Pendekatannya seperti apa ketika dari guru bahasa Inggris yang di MI dan bagi guru bahasa Inggris yang berada di sanawiyah, dan juga bagaimana guru bahasa Inggris yang di aliyah. Apalagi ini menyangkut media pembelajaran ya. Tentu tidak sama video anak MI dengan videonya anak
Alia. Ini mungkin yang saya ingin koreksi sedikit. Tapi terpulang kepada peneliti. Nah, kira-kira dari masukan saya mau mendengar ini, mau milih yang mana? Karena kita ketemu lagi nanti di seminar hasil ya Pak ya. Iya Bu. Jadi kalau tidak diperbaiki atau yang mana, kami ingin dengarkan ini seminar, tentu kita ingin dudukkan mau yang mana kita. Apakah tetap dengan 3 MI itu atau salah satu madrasah saja, guru-guru madrasah aliyah misalnya, ya, baik negeri maupun swasta. Oke. Baik Bu, terima kasih atas masukannya Bu. Sebelumnya kenapa kami kemarin itu memilihnya madrasah negeri, karena kemarin itu sudah ada MOU sebelumnya dengan Kanwil. Kami sebagai lanjutan untuk perjanjian kerjasamanya, mengapa pendekatan pertama itu dilakukan ke madrasah negeri. Kalau seandainya harus melakukan satu level, juga tidak ada permasalahan, tetapi kemarin alasan dari tim kenapa milihnya 3 level berbeda, yaitu dari elementary atau madrasah ibtidaiyah, kemudian sanawiyah negeri, dan juga madrasah aliyah, karena yang ditargetkan adalah bagaimana caranya guru itu memiliki keahlian untuk mengedit atau merancang video pembelajarannya yang menarik, sehingga peserta didik bisa dengan lebih efektif memahami, tidak hanya sekedar dari guru itu comot-comot dari YouTube misalnya. Kemarin kami tidak mengambil memikirkan tentang sudut pandang yang bahwa materinya berbeda seperti itu. Tapi kalau seandainya tadi dari saran dari Ibu Zaitun untuk memikirkan satu level saja biar lebih memudahkan atau dari sudut pandang yang sama, ya itu bisa dipertimbangkan Bu, insya Allah. Okay. Dan juga mungkin nanti kami akan mendekat lebih gampang lagi, mungkin kami karena dari madrasah itu kan ada MGMP-nya ya Bu. Iya. Ya mungkin nanti dari situ seperti itu Bu. Iya, itu lebih, maksud saya biar pengabdiannya itu betul-betul terasa gitu loh Pak. Kalau kita semua level itu, kekhawatirannya nanti video kan menarik, tapi menariknya anak MI dengan menariknya anak aliyah itu kan beda banget ya. Jadi maksud saya kalau memang karena sudah MOU dan seterusnya, silakan juga, tapi kemudian dalam pengabdiannya itu betul-betul nampakkan pendampingan spesial untuk guru MI itu seperti apa gitu. Ya, kan berat dengan angka yang hanya 30 juta, belum lagi potong pajak ya Pak, itu potong pajak loh ya. Jadi yang diterima oleh peneliti itu tidak 30 ya. Itu paling berapa Iblina? Biasanya paling 22, 25 juta gitu. Nah, sementara kita bersemangat untuk, maksud saya begini, kita sesuaikan kemampuan keuangannya dengan kualitasnya nanti. Daripada kita mengambil semua, tapi mohon maaf karena dananya sih, akhirnya kita pengabdiannya hanya sehari gitu ya. Dapat aja lah, nggak aja lah dapat, kan nggak benar. Karena ada pendampingan, ada pengeditan video, dan kita juga ingin ada laporan. Ini kan rancangannya luar biasa ini, pendampingannya, segala macam, tentu tak sehari pengabdian itu gitu. Jadi kalau cantiknya itu ya MOU ini kita tuju dulu kepada madrasah aliyahnya dulu gitu, atau ke madrasah sanawiyahnya dulu. Yang ke depan baru kita belajar dari tahun ini, misalnya kita meningkatkan lagi pada tahun depan pengabdiannya pada, sehingga nanti menjadi sebuah akumulasi pengabdian yang bagus gitu, yang sesuai dengan yang diharapkan, dan persoalan itu jadi tuntas paling tidak begitu ya. Efek dari hasil dari pengabdian Bapak Ibu semua gitu. Jadi kalau saran saya ya boleh kalian yang sudah MOU ketiga-tiganya, tapi gambarkan betul bahwa memang pengabdian itu tidak sehari. Oh yes, ya, tidak sehari, dan tidak hanya ini kan butuh proses, tidak semua guru, walaupun guru bahasa Inggris kadang-kadang mereka juga tidak, karena ini semuanya awam kan. Awam, kita jangankan guru dosen juga masih awam gitu. Jadi perlu mungkin pendekatan yang berapa lama pengabdian itu bisa kita tuntaskan. Nah, untuk membantu pengabdi, karena dananya hanya bersihnya diterima 22 juta, dan itu belum lagi segala macamnya, tetap keuangannya tentu
saya lebih cenderung batasi dan betul-betul melibatkan madrasah aliyah. Kalau negerinya mungkin cukup, ya cukup negeri dulu, atau mungkin digabung negeri dan swasta karena pendekatannya sama gitu. Persoalan kita bisa brainstorming dengan mereka, cerita seperti apa pembelajaran yang selama ini mereka telah lakukan, ya, seperti apa kendala yang mereka alami, ya, dan kira-kira dengan aplikasi KainMaster yang ini yang ingin kita, apakah mereka nanti sudah sejauh mana mereka memahami aplikasi ini dan seterusnya. Itu menurut saya masukannya. Kalau yang lain saya is okay, bagus ya. Cuman memang saya sudah buat nih, kok ada komentar juga, tolong buat skema pengabdiannya, ya, libatkan MGMP karena saya tidak melihat itu penting sekali. Ya, basisnya itu MGMP dan KKG, itu kelompok kerja guru bahasa Inggris dan MGMP. Nah, MGMP kan mau meliput semua, maka lebih mudah kerjanya, Pak. Ya, untuk semua level madrasah aliyah misalnya, tapi guru-guru yang ada di pada madrasah aliyah tersebut. Nah, itu untuk semua riset yang kebetulan saya review, tolong karena ini proposal, kalau bisa referensinya ya lebih banyak lah ya. Siap, Bu. Cuma 3 buah ini kan tidak mungkin ya. Iya, kemarin itu karena waktu juga lumayan kemarin Bu yang mempetkan informasinya. Ya. Dan juga kemarin kita agak kebingungan masalah RAB tersebut. Siap. Karena di dalam aplikasi itu kan 30 juta Bu minimalnya, ternyata realisasinya hanya 3 dari jumlah yang Ibu bilang setelah dipotong pajak tadi. Iya, nanti ada prosentase juga, ada ini untuk semua ya, karena saya banyak ngoreksi juga di RAB-nya. Nanti saya tidak ulang-ulang lagi. Itu siap. Kalau tidak salah dalam penelitian itu ada prosentase. Misalnya untuk mohon maaf, konsumsi, kalau itu menggunakan konsumsinya, belanja modalnya misalnya, kemudian ada ATK-nya ya, kemudian kalau itu ada honorarium atau apalah namanya, kemudian jangan lupa disisihkan dana untuk publikasinya, ya kan, ini ada dana harus dipublikasi nih, ya, ada yang sampai kepada HKI, ada yang hanya sampai mungkin untuk paten mungkin ya, itu dialokasikan dananya dari penelitian yang 25 itu ya. Jadi berapanya ya ada itu prosentasenya. Jadi jangan lupa bahwa ada pajak dalam kegiatan, dalam dana itu. Makanya saya bilang cantiknya itu kualitas pengabdiannya yang kita tingkatkan dengan subjek yang memang sampel yang menjadi pengabdian kita itu adalah memang yang mungkin menurut kacamata kita perlu kita berikan pengabdian pendampingan seperti ini, maka pilih aja salah satu saja sehingga lebih mungkin akan 1 minggu itu pengabdian itu bisa kita lakukan sehingga betul-betul terasa oleh guru-guru tersebut. Pengabdian ini tidak hanya pidato-pidato kan, tapi mereka ada praktek ya. Kemudian ada mendesain video, bagaimana mereka berhasil membuat video, dan video itu nanti terterapkan dalam pembelajarannya, kan itu harapan kita. Nah, maka biarlah sedikit yang menjadi sampelnya, tapi kemudian kualitas pengabdiannya itu yang terasa oleh guru-guru, itu memang terasa manfaatnya bagi mereka. Itu mungkin. Sukses Pak Eri dan kawan. Silakan Bu Lina. Terima kasih Ibu Zaitun. Iya, sama-sama. Pak, ini cara bacanya KainMaster ya Pak? Ya, KainMaster Bu. Cara bacanya KainMaster. Jadi salah satu yang saya komentarin tadi sudah Bapak jelasin ya, karena di proposal kan ada saya minta untuk menggambarkan berbagai aplikasi yang bisa digunakan, keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga selanjutnya pengabdi memilih menggunakan KainMaster. Nah, tadi waktu Bapak presentasi sudah Bapak jelaskan terkait dengan ease of use-nya ya, kemudahan penggunaan, terus juga dari sisi kemampuan smartphone-nya guru-guru itu tadi untuk menginstal. Oke, baik Pak, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Zaitun. Jadi memang kita bisa memilih, kalau tadi Bapak mungkin menggunakan pertimbangan karena ada MOU. Nah, apakah memang yang memberikan proyek ini yang punya MOU itu, sehingga kita harus mendukung kebijakan dia atau apa gitu. Itu terserah justifikasi dari para pengabdi. Nah, cuman sih kalau saya sih membayangkannya, karena si pengabdi ini hanya mengajarkan teknik-tekniknya gitu ya, tapi mengenai materi isi dari
video-video yang dihasilkan dari Kind Master itu kan nanti memang si guru-guru di setiap level yang berbeda itu yang akan menyesuaikan. Benar. Nah, sehingga maksud saya, apakah nanti materinya ini memang cocok untuk anak aliyah, ibtidaiyah, atau sanawiyah, tentu guru-guru itu yang paham, sementara si pengabdi hanya menjelaskan tekniknya. Saya pernah coba-coba menggunakan Kind Master, tapi mungkin belum pada tujuan untuk membuat pembelajaran, hanya sederhana aja ketika saya menggabung-gabungkan foto, lalu saya isi lagu gitu ya. Nah, ambil lagu, suami saya nyanyi lagu Dodoi si Dodoi misalnya ya, lalu saya kumpulkan foto anak saya dari kecil sampai besar. Nah, nanti jadi satu video suara asli dari penyanyi yang belum rekaman gitu ya. Nah, tapi itu cuma untuk konsumsi sendiri nanti. Tapi kan itu kan teknik yang hanya sangat sederhana saja ya. Kayak setting gitu ya, untuk yang sekian ini fotonya cukup berapa, lalu durasi lagunya berapa menit, nah misalnya seperti itu. Tapi kalau yang dilakukan bapak ini nanti dalam pengabdian kan itu ya termasuk teknik yang seperti tadi. Untuk materi itu tentu terserah kepada guru-guru yang dilatih. Hanya saja ketika tadi kita mencari justifikasi, sebenarnya kadang-kadang saya justru kesian sama yang sekolah-sekolah swasta. Mereka justru kalau ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya tuh resmi dari pemerintah, itu kan cenderung yang dapat yang negeri gitu. Kalau mungkin ada kelebihan-kelebihan baru swasta juga dapat gitu. Sehingga bisa juga tadi menjadi menjadi masukan bagi Bapak. Cuman kita nggak tahu kondisi swasta yang di sana itu seperti apa. Kalau dari fenomena yang Bapak katakan tadi, bahwa kalau orang yang swasta ini karena memang kinerjanya dituntut lebih tinggi, mereka kalau tidak bagus mungkin nanti kontraknya nggak disambung, sehingga itu secara tidak langsung memacu motivasi mereka dibanding kalau guru-guru negeri mungkin gitu ya, karena posisinya sudah aman gitu, sehingga mengajarnya juga ala kadarnya mungkin gitu ya, sehingga tadi Bapak lebih memilih yang di negeri saja. Tapi itu juga misalnya perlu digambarkan. Nah, mungkin kalau Pekanbaru ini karena luas, aliyahnya banyak, ya bisa jadi ada aliyah swasta yang memang bagus, tapi bisa jadi juga ada aliyah swasta yang memang terseok-seok, yang memang dia membutuhkan bantuan gitu. Nah, sementara kalau bantuan-bantuan yang resmi seringnya tuh yang mendapat prioritas yang sekolah-sekolah negeri. Gitu. Tapi saya nggak tahu kondisinya kalau di sana gitu ya Pak ya. Nah, jadi sehingga apakah memang nanti bapak-bapak saat mendampingi ini memang terbatas pada teknik pembuatan video saja atau juga sampai termasuk menganalisis isinya. Nah, itu tentu nanti akan mempengaruhi apakah objeknya itu berdasarkan statusnya swasta dan negeri atau berdasarkan tingkatannya ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah gitu. Nah, ini juga yang mau saya tanyakan, apakah memang anggaran yang ditulis di Litapdimas itu tidak bisa kita edit ya? Jadi bukan hanya punya Pak Ferry, punya yang lain juga kalau saya cross check di situ tertulis 30 juta, tapi nanti saya cek RAB-nya nggak sampai gitu. Nah, punya Pak Ferry juga kan RAB-nya cuma sampai 9 jutaan ya. Iya, Bu. Jadi memang memang kayak gitu, memang tidak bisa diedit. Sementara yang kita lihat di Litapdimas itu anggarannya 30 juta. Usulan biayanya 30 juta, tapi pas pada saya klik RAB-nya itu hanya 9.960. Jadi apa memang yang di Litapdimas itu tidak bisa kita edit? Kalau memang klaster itu 30, ya itu atau itu maksimal gitu ya? Karena saya tahun ini nggak masuk ke Litapdimas. Mohon maaf Bu sebelumnya. Jadi kalau kemarin itu kita kan sempat ada dikumpulkan sebelum diinfokan bahwa ada penelitian dan pengabdian Litapdimas. Jadi untuk memang anggaran penelitian dan pengabdian yang dari STAIN ini itu memang terbatas Bu. Jadi kalau untuk peneliti yang kapasitas atau yang individu itu cuman awalnya hanya 7 juta ya kalau nggak salah. 7 juta dan pengabdian juga seperti itu 7 juta awalnya. Dan kenapa di situ harus 30 juta memang tidak ada opsi lain untuk yang di bawah 30 juta atau pengabdian. Ya minimalnya 30 juta Bu. Jadi kemarin sudah konfirmasi dengan Ketua P3M, pilih saja 30 juta batas minimalnya. Ya realisasinya ya memang hanya yang dianggarkan dari kampus seperti itu. Jadi saya pikir kita harusnya bisa menulis jumlah yang real sesuai yang kita ajukan gitu. Nah, apalagi tadi dengan dana yang cuman Ibu heran juga
ini pasti juga Ibu juga asumsinya karena keterbatasan waktu, Ibu sering melihat RAB yang mirip-mirip gitu ya. Mungkin satu orang selesai membuat RAB lalu di-share ke kawan-kawannya gitu ya. Termasuk yang RAB-nya Bapak ini kan tidak melihat gitu ketika melakukan pendampingan itu seperti apa gitu, apakah luring atau ke daring itu tidak kelihatan. Nah, selama masa pandemi ini kan boleh kita menganggarkan untuk pembelian paket misalnya gitu ya. Jadi kalau untuk peserta kita lakukan pelatihannya secara daring, berarti kita kasih mereka ongkos untuk paket kuotanya misalnya gitu. Tapi kalau kita lakukan secara luring tentu ada konsumsinya kah, sewa tempatnya kah, atau apa gitu. Nah ini mungkin juga karena tadi waktunya singkat sehingga RAB-nya asal yang penting ada di upload gitu, karena tidak tergambar di sini dari RAB-nya untuk program pengabdian yang akan Bapak lakukan. Di sini kan hanya ada observasi, transportasi, Bintan, Tanjung Pinang. Pelaksanaan pengabdian juga isinya transportasi, uang harian. 6 orang nih pengabdi saja atau termasuk sama peserta? Pengabdi saja itu, Bu. Nah, pesertanya nggak dikasih uang harian. Kebetulan karena juga keterbatasan anggaran, jadi kita fokuskan di materinya saja gitu. Jadi kemarin itu juga. Terus nggak dikasih kue juga gitu? Oh itu ada, Bu, tapi ya mungkin tidak tergambarkan, mungkin itu di RAB seperti itu, Bu. Oke. Nah, jadi itu banyak sih Bu lihat yang mirip-mirip aja ya semua RAB-nya. Ya, Bu. Oke, lalu nah seperti ini Bapak buat di rumusan masalah, kurangnya pengetahuan kemampuan guru membuat video pembelajaran sendiri. Nah ini Bapak ungkapkannya di rumusan masalah, harusnya ini ada di pengabdian, di latar belakang. Rumusan masalah head to the point saja mengenai rumusan masalah. Bahkan saya diskusi sama Kapus Pengabdian gitu, apakah memang sebenarnya kalau kita buat pengabdian itu harus kita buat rumusan masalah gitu ya? Sebenarnya nggak mesti, cuman karena memang platformnya gitu ada seperti itu. Karena itu jadinya maksa gitu kan, sebenarnya jadinya maksa. Nggak lucu ya Bu Zaitunnya ya. Ada rumusan masalah pengabdian, padahal kita memang ingin mengabdi saja gitu. Nah, kita selain dari mungkin sebenarnya tujuan utama kita memenuhi tridharma kita kan gitu ya, tapi di sisi lain apapun tujuan utama kita itu akhirnya kita memang memberikan dampak kepada masyarakat di sekitarnya. Nah sebenarnya untuk pembuatan video ini yang aspek lain yang juga kita penting perhatikan itu adalah usia guru-gurunya gitu loh Pak. Jadi guru-guru muda ini kadang nggak dilatih juga dia udah pandai sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kita misalnya yang tua-tua nih ajarkanlah minta sama yang muda gitu. Nah, bisa juga sebenarnya dari sisi itu. Selain dari swasta negeri, berdasarkan tingkatan. Nah, mungkin dari survei awal kita. Apakah memang ini guru-guru yang kalau dulu-dulu tuh bahkan kalau sekarang kan mungkin menggunakan aplikasi. Kalau dulu menggunakan komputer juga yang guru-guru yang udah tua-tua itu udah duluan gitu ya. Segala kayaknya aja lah gitu ya. Nah, jadi kayak alergi betul dia untuk belajar sesuatu hal yang baru gitu. Nah, kalau di swasta misalnya saja mungkin tadi memang banyak guru-guru baru, kalau di negeri mungkin memang banyak guru-guru yang generasi apa tuh ya, X apa Y gitu ya. Kalau ada generasi Z itu barangkali udah bisa sendiri itu dia buat gitu ya. Di suami saya kan di sekolah swasta ya. Nah itu apa-apa kalau mau ada perlu gambar background kah, apakah video ini kan tinggal serahkan sama yang guru-guru baru itu itu selesai gitu ya. Nah, jadi yang kita yang tua-tua tinggal merintah-merintah aja sama yang baru-baru. Oke, mungkin itunya. Nah, tadi ya teknik pengabdiannya luring atau daring diungkapkan juga. Terakhir, nggak ada deh, itu saja. Nah, itu tadi berkas RAB dan usulan biaya tidak matching, rupanya memang settingannya nggak bisa diubah ya. Jadi, iya, Bu. Tidak dan tapi setidaknya belum tidak bisa diubah itu tadi ya, anggaran pelatihannya itu kelihatan itu jangan kayak seperti anggaran penelitian gitu. Baik, mungkin itu saja Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Dan dicatat ya Pak Ferry dan kawan-kawan ya. Oke ya. Selamat mengabdi, semoga sukses ya. Silakan ditutup Pak Ferry dan siap Pak Kamaruzaman ya.
Ya. Baik, terima kasih masukannya yang sangat berarti bagi kami untuk Ibu Zaitun dan Ibu Julina. Terima kasih sekali Bu. Akan segera kami tindak lanjuti untuk diperbaiki proposalnya dan masukan-masukannya tadi. Mungkin akhir kata saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam proposalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.